baik, kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai merancang pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Nah, untuk materi yang pertama di sini yaitu rancangan pembelajaran membaca dan menulis di kelas rendah. Nah, di sini materi yang akan kita bahas mengenai RPP. Nah, di sini RPP itu merupakan suatu rencana pembelajaran yang dikembangkan secara perinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Nah, tujuan utama dari penyusunan RPP ini yaitu adalah bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan guru di dalam merencanakan pembelajaran yang lengkap dan sistematis yang ditujukan agar terselenggaranya pembelajaran yang berkualitas bagi peserta didik. Nah, untuk selanjutnya komponen atau unsur-unsur yang ada di dalam RPP. Nah, yang pertama identitas mata pelajaran. Nah, di sini identitas mata pelajaran merupakan data yang menyajikan informasi tentang nama sekolah atau madrasah, tema atau subtema, kelas atau semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Nah, untuk yang kedua, kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk yang ketiga, kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkaitan muatan atau mata pelajaran. Nah, untuk yang keempat, tujuan mata pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini memuat penguasaan materi kompetensi yang bersifat operasional yang ditargetkan atau dicapai dalam RPP. Untuk yang kelima, materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini merupakan materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk yang keenam, metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran. Nah, untuk yang ketujuh, alat dan sumber belajar. Nah, media pembelajaran merupakan alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, untuk yang kedelapan, langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah kegiatan memuat pendahuluan atau kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, dan masing-masing disertai alokasi waktu yang dibutuhkan. Nah, untuk yang kesembilan, alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu. Nah, untuk yang ke-10, penilaian. Penilaian ini merupakan penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Untuk yang ke-11, yang terakhir, pengesahan. Nah, bagian ini menyajikan tanda-tanda dari pihak yang bertanggung jawab terhadap penyusunan RPP. Nah, untuk selanjutnya, cara merancang pembelajaran Indonesia atau RPP di kelas rendah. Nah, untuk yang pertama, mencantumkan identitas RPP. Untuk yang kedua, menentukan kompetensi inti. Untuk yang ketiga, menentukan kompetensi dasar. Dan untuk yang keempat, mengembangkan kompetensi dasar menjadi indikator. Kemudian selanjutnya, standar proses kegiatan pembelajaran. Nah, yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini memuat orientasi, apresiasi, motivasi, pemberian acuan, dan pembagian kelompok belajar. Nah, untuk yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakasa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologi peserta didik, namun tetap efektif. Yang terakhir, kegiatan penutup.
Nah, pada kegiatan penutup ini, dalam merancang pembelajaran, dicantumkan dengan cara apa guru mengarahkan peserta didik untuk membuat rangkuman atau simpulan. Nah, pemberian tes atau tugas dan memberikan arahan tindak lanjut pembelajaran dapat berupa kegiatan di luar kelas, di rumah, atau tugas sebagai bagian dari remedi atau pengayaan. Setelah teman-teman semua tadi memahami, kemudian juga menyimak bersama pengertian dari RPP itu sendiri, kemudian tadi juga disebutkan apa saja unsur-unsurnya, pasti teman-teman juga bertanya-tanya, bagaimana sih caranya untuk mengembangkan unsur-unsur dari RPP itu sendiri? Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengembangan dari unsur-unsur RPP itu sendiri. Mekanisme pengembangan unsur-unsur dari RPP bisa dilakukan secara individu atau mandiri dan bisa juga dilakukan secara musyawarah dalam suatu forum yang dinamakan dengan MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Hal ini dilakukan dan juga dilaksanakan, dipantau langsung dan juga difasilitasi oleh kepala sekolah atau juga bisa dilakukan atau dipantau langsung oleh guru utama yang ditunjuk langsung oleh kepala sekolah itu sendiri. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan dari unsur-unsur RPP. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu teman-teman harus mencantumkan identitas dari RPP itu sendiri. Biasanya identitas dalam RPP itu mencakup satuan pendidikan, contohnya SDN 1 Merdeka, SDN 1 Masawah, dan lain sebagainya. Kemudian juga teman-teman harus mencantumkan atau menentukan tema apa yang akan dibahas, kemudian subtema apa juga yang akan dibahas, kelasnya untuk kelas berapa dan juga semester berapa, kemudian identitas selanjutnya ada pembelajaran yang keberapa nih, RPP ini dibuat untuk pembelajaran yang keberapa, ke-1, ke-2, atau ke-3 kah? Dan kemudian yang terakhir ada alokasi waktu yang digunakan. Alokasi waktu ini digunakan atau ditetapkan untuk menjadi acuan pokok agar waktu yang digunakan tidak melebar dan juga pembahasan akan mencakup tidak melebihi waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu hal yang harus diperhatikan dari langkah-langkah pengembangan RPP ini ada pencantuman KI dan KD. Dan KI dan KD ini tidak perlu teman-teman susah-susah untuk menyusun atau membuat kata-katanya, akan tetapi KI dan KD ini sudah ditentukan oleh pemerintah dan kita tinggal mencari atau menyesuaikan KI yang digunakan serta kompetensi dasar apa yang ingin kita ajarkan kepada anak-anak nanti. Selanjutnya, adapun kita mengembangkan indikator pencapaian kompetensi yang hendaknya menjadi acuan khusus untuk anak-anak itu harus mencapai tahap pembelajaran atau pemahaman seperti apa. Nah, di sini IPK ini indeks pencapaian kompetensi ini dikembangkan dari KD yang telah ditentukan. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Nah, di dalam poin materi pembelajaran ini teman-teman cukup mencantumkan seperti identitas di atas, materi apa yang akan digunakan dalam satu kali pertemuan dengan siswa SD tersebut. Setelah teman-teman semua mencantumkan materi pembelajarannya, kemudian teman-teman juga mencantumkan atau menentukan metode yang akan digunakan. Biasanya metode ini banyak juga digunakan ya, banyak sekali yang bisa kita gunakan. Contohnya seperti metode saintifik gitu ya yang seringkali kita gunakan. Contohnya seperti dalam muatan metode saintifik ini ada 5M. Yang pertama yaitu ada mengamati, kemudian menanya, kemudian mengumpulkan data, kemudian juga mengasosiasi, dan terakhir yaitu mempresentasikan. Setelah teman-teman semua menentukan metode yang akan digunakan, kemudian langkah selanjutnya yaitu teman-teman juga harus mendeskripsikan kegiatan selama pembelajaran itu sendiri. Biasanya kegiatan pembelajaran ini dideskripsikan selama 3 tahapan. Yang pertama yaitu ada tahap pendahuluan. Tahap pendahuluan ini mencakup bagaimana kita akan memulai suatu pembelajaran dengan siswa. Biasanya dideskripsikan dengan contohnya seperti siswa memulai pembelajaran dengan berdoa ataupun lain sebagainya.
Kemudian ada kegiatan inti. Tahap kedua yaitu kegiatan inti. Dalam tahap kegiatan inti ini dideskripsikan siswa seperti membaca LKS, kemudian juga mengerjakan soal-soal ataupun kegiatan inti yang harus dilakukan oleh siswa dalam satu kali pertemuan tersebut. Tahap terakhir yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran penutup. Nah, pada tahap penutup ini kita mendeskripsikan bagaimana kita akan mengakhiri pembelajaran dengan siswa. Contohnya siswa mengakhiri dengan doa, juga mengucapkan salam kepada gurunya. Selanjutnya teman-teman juga harus mencantumkan sumber pembelajaran yang digunakan. Nah, sumber-sumber ini teman-teman gunakan dari mana nih gitu ya. Harus disusun seperti daftar pustaka gitu. Seperti daftar pustaka, autornya siapa, kemudian juga judulnya apa, judul bukunya apa, kemudian tahun terbitnya berapa, di mana, dan lain sebagainya. Harus mencakup identitas dari sumber yang kita gunakan dalam suatu pembahasan pembelajaran. Selanjutnya yaitu media yang digunakan. Media yang digunakan ini sangat banyak gitu. Dapat teman-teman gunakan media apapun untuk menunjang kelangsungan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia ini. Dan karena kita sekarang itu membahas tentang sastra Indonesia di kelas rendah, maka media yang bisa kita gunakan dalam membaca dan menulis itu seperti media magic, kemudian juga media buku bergambar, kemudian juga media audiovisual. Akan tetapi pada tahap kali ini saya tidak akan membahas panjang lebar mengenai media karena sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, materi selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam poin pentingnya menyusun RPP. RPP ini merupakan kegiatan awal dalam melakukan kegiatan pembelajaran. RPP juga menentukan keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran. Inilah sebabnya penyusunan RPP itu sangat penting bagi pendidik. Pendidik itu menyabarkan dan mengembangkan kompetensi dasar ke dalam indikator pencapaian kompetensi serta tujuan pembelajaran. Berikut adalah beberapa alasan pentingnya RPP bagi pendidik. Yang pertama yaitu pembelajaran lebih sistematis. Maksudnya adalah karena adanya RPP ini bisa mengarahkan guru agar merancang sebuah metode pembelajaran yang disenangi siswa. Contohnya pada materi teks observasi dalam pelajaran bahasa Indonesia, guru itu bisa merancang metode belajar diskusi dan kerja kelompok. Kemudian yang kedua yaitu RPP dapat memudahkan analisis keberhasilan belajar siswa. Yang ketiga, RPP itu dapat memudahkan penyampaian materi. Nah, dalam hal penyampaian materi, guru itu sangat dibantu dengan adanya RPP yang telah dibuat. Ini dikarenakan guru bisa memprediksi dalam sebuah materi itu bisa diselesaikan dalam beberapa kali tatap muka. 1 kali kah? 2 kali? Atau bahkan lebih dari itu. Kemudian yang keempat yaitu RPP sebagai pengatur pola pembelajaran. Beberapa materi yang diajarkan tidak semuanya bisa selesai dalam 1 kali tatap muka. Ada kalanya guru itu memerlukan beberapa kali tatap muka untuk menuntaskan satu bahasan materi. Nah, dengan adanya RPP ini, guru itu bisa merancang pola penyampaian materi. Misal di tatap muka pertama membahas tentang dasar-dasarnya. Lalu di tatap muka yang kedua membahas hal yang lebih detail dari materi tersebut. Dan alasan RPP itu penting yang terakhir atau yang kelima yaitu menghemat waktu dan tenaga. Maksudnya adalah guru tidak perlu bingung memikirkan metode, model, dan juga sumber belajar yang sekiranya nanti akan digunakan oleh siswa. Karena pastinya dengan adanya RPP yang sudah dibuat, guru bisa menentukan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam penyampaian materi. Itulah beberapa fungsi dari RPP. Kemudian tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar.
Kemudian dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Selanjutnya ada fungsi tujuan pembelajaran dalam sebuah RPP. Fungsi dari tujuan pembelajaran yaitu untuk membantu guru dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar untuk mencapai kompetensi tertentu. Selain itu, ada juga beberapa manfaat tujuan pembelajaran yang diantaranya yaitu yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajarnya secara lebih mandiri. Kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Dan ketiga, memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Yang terakhir yaitu memudahkan guru mengadakan dan memberikan penilaian. Pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, evaluasi atau penilaian mempunyai peran penting. Melalui evaluasi, guru dapat mengetahui keberhasilan atau kegagalan kegiatan yang diselenggarakannya, sehingga dapat memikirkan tindakan selanjutnya dengan arah yang jelas. Dari hasil dalam kegiatan belajar mengajar, tidak hanya hasil belajar siswa yang dapat diketahui, tetapi keberhasilan belajar siswa atau kegagalan program pembelajaran juga terpantau. Untuk dapat memperoleh gambaran yang terpercaya mengenai keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan, maka evaluasi yang dilakukan perlu direncanakan dan dipersiapkan secara baik. Untuk selanjutnya, kegiatan evaluasi melibatkan hal-hal berikut. Pertama, mengumpulkan data yang diperoleh melalui tes dan non-tes dan wawancara. Yang kedua, mengelola atau menggibah data menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan, apa yang sudah terjadi, apa yang seharusnya terjadi, dan bagaimana menjadikannya, apakah yang harus diperbaiki program pembelajarannya, gurunya, atau siswanya, dan segi apanya begitu. Yang ketiga, menggunakan informasi itu untuk mengambil keputusan, seperti memperbaiki tampilan guru dan strategi pembelajaran, atau melakukan berbagai upaya untuk pembelajaran tidak sekedar diketahui oleh guru, tetapi juga diketahui dan bahkan melibatkan siswa. Jika evaluasi pembelajaran dilakukan dengan benar, maka hasilnya akan dapat memberikan masukan yang berharga. Tujuan utama dari pembelajaran di kelas adalah untuk membantu siswa mengalami perubahan positif yang berkaitan dengan pencapaian kemajuan atau hasil belajar yang diharapkan. Pencapaian belajar itu sendiri mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembelajaran itu sendiri, dan hasil belajar dievaluasi melalui alat penilaian tes dan non-tes. Dari sini kita dapat melihat bahwa mengajar, belajar, dan evaluasi saling bergantung dan tidak lagi memiliki batas yang jelas. Tes adalah serangkaian tugas atau pertanyaan untuk mengukur kemajuan atau kemampuan siswa. Contoh tes seperti tugas sehari-hari, ulangan sehari-hari, ujian tengah semester, ulangan akhir semester, begitu.